Halo, kali ini kami akan mempresentasikan rancangan pendahuluan proposal program kreativitas mahasiswa. Anggota kelompok kami adalah saya, Kiza Gifin Harmoko selaku ketua, lalu ada Felicia Enggi Hosea, Josephine Aurel Karisa, Micheline Wijaya, dan Valen Jasmine Dias Mahaputri. Judul PKM artikel ilmiah yang kami pilih adalah korelasi kurun waktu belajar daring pada tingkat motivasi belajar siswa SMA di Surabaya. Untuk latar belakang kami mengetahui bahwa sejak COVID-19, pembelajaran di Indonesia harus dilakukan secara daring. Dan ini mengakibatkan banyak sekali perubahan. Dan salah satunya adalah pada motivasi belajar siswa yang menurun sejak pembelajaran daring. Hal ini merupakan masalah yang besar, karena motivasi siswa harus dipertahankan untuk mempertahankan dan juga meningkatkan performa siswa di sekolah. Maka dari itu, kita harus mencari tahu alasan mengapa motivasi ini turun, agar kita bisa menghindari menurunnya motivasi di siswa. Yang selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah kami adalah yang pertama, seberapa tinggi motivasi siswa untuk belajar ketika menjalani belajar daring. Yang kedua, seberapa jauh perubahan motivasi siswa saat belajar daring jika dibandingkan dengan belajar tatap muka. Yang ketiga, apa penyebab dibalik perubahan motivasi belajar siswa saat menjalani belajar daring. Untuk tujuan kami, yang pertama, mengetahui tingkat motivasi siswa saat menjalani belajar daring. Yang kedua, mengetahui seberapa besar perubahan motivasi siswa saat belajar daring jika dibandingkan dengan belajar tatap muka. Yang ketiga, mengetahui penyebab dibalik perubahan motivasi belajar siswa saat menjalani belajar daring. Selanjutnya, artikel ilmiah kami dapat memberikan manfaat bagi siswa. Yang pertama, dapat menemukan cara regulasi diri yang baik agar dapat selalu termotivasi belajar. Dan yang kedua, dapat menjaga kestabilan motivasi belajar sehingga dapat mengembangkan potensi diri. Bagi pengajar, yang pertama, efektivitas pengajaran meningkat karena tingkat motivasi dapat dijadikan acuan dalam menyusun kurikulum pendidikan. Dan yang kedua, dapat menjadi support system yang peka dengan memberikan motivasi pada siswa secara rutin untuk menjaga tingkat motivasi siswa tetap stabil. Dan bagi instansi pendidikan, dengan meningkatnya motivasi, siswa dapat meraih prestasi lebih karena meningkatnya dorongan untuk belajar dan meraih penghargaan. Berikut adalah abstrak. Yang pertama adalah ulasan tema. Ulasan tema ini berasal dari masa pandemi yang mengakibatkan pembelajaran daring. Dari situ, kami mengetahui bahwa motivasi belajar siswa menurun selama pembelajaran daring. Dan dari semua faktor yang mengakibatkan ini, salah satunya adalah kurun waktu pembelajaran daring. Yang kedua adalah tujuan dan pentingnya penelitian. Pentingnya penelitian ini adalah untuk menghindari menurunnya motivasi karena itu hal yang sangat penting. Dan jika alasan ini ditemukan, maka penelitian ini bisa menyarankan cara-cara untuk menghindari penurunannya motivasi belajar dan cara untuk meningkatkannya. Lalu metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan cara pengumpulan datanya adalah survei daring. Survei akan dibagikan secara acak kepada 160 siswa atau siswi di Surabaya, siswa SMA atau siswi SMA untuk angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022. Survei akan mengukur korelasi antara kurun waktu sekolah daring selama SMA dan tingkat motivasi belajar. Jika ada perubahan atau persamaan dalam tingkat motivasi belajar, peneliti akan mencari tahu lebih lanjut alasan dibalik perubahan atau persamaan motivasi belajar tersebut. Hipotesis artikel ilmiah ini adalah semakin lama seorang siswa belajar secara daring, tingkat motivasi belajar akan semakin menurun. Angkatan 2022 yang mengalami pembelajaran daring paling panjang akan mencetak skor motivasi belajar paling rendah berkebalikan dengan angkatan 2019. Lalu, alasan menurunnya motivasi bisa dikarenakan minimnya interaksi sosial dan banyaknya gangguan di rumah. Berikut adalah abstrak keseluruhan dari artikel ilmiah kami. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.